Puji Tuhan, hari ini saya berdiri di Bukit Merese, Pantai Kuta Pulau Lombok, saudara. Pemandangannya luar biasa, ciptaan Tuhan. Gunung-gunung kita lihat di bawah sana, saudara, bukit-bukit dan juga pantai. Firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saudara, kita adalah anak-anak Allah, saudara. Kita telah ditebus dan telah dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi ahli waris hak menjadi anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 katakan di situ. Kita sekarang anak-anak Allah. Firman Tuhan berkata, Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tentunya setiap orang tua menginginkan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang baik, anak-anak yang bijaksana. Itu kerinduan setiap orang tua yang baik di seluruh muka bumi ini. Demikianlah juga Bapa kita di sorga, saudara. Allah yang penuh kasih, Dia rindu untuk kita menjadi penurut-penurutnya, melakukan perintah-perintahnya, menjadi anak-anak yang kekasih. Saudara, bagaimana menjadi penurut Allah? Menjadi anak-anak yang kekasih, karena kita adalah anak-anak Allah. Ayat 2 berkata, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih, saudara. Kasih kalau dijabarkan sangat banyak, bisa dilihat di dalam 1 Korintus pasal 14 kalau tidak salah. Kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Hidup dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Hidup dalam kasih Tuhan, kasih agape, saudara. Itu yang akan memampukan kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dikatakan juga ayat yang ketiga, bagaimana kita menjadi penurut Allah. Tidak hidup dalam percabulan, tidak hidup dalam rupa-rupa kecamaran atau keserakaan. Dikatakan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 4, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Itulah penurut-penurut Allah. Tidak hidup dalam percabulan, tidak hidup dalam kecemaran, keserakaan, tidak hidup berkata kotor, berkata kosong, sembrono. Tetapi gunakan mulut ini untuk memuji Tuhan, untuk menguatkan orang lain, mendorong orang lain. Saudara, pergunakan tubuh ini sebagai senjata kebenaran. Persembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai penurut Allah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, tindakan kita, saudara, mencerminkan kasih Tuhan, mencerminkan kepribadian Kristus, karakter Kristus, sehingga banyak orang melihat, terberkati lewat kehidupan kita. Dan tiada yang mustahil, mereka akan percaya kepada Yesus, menjadi pengikut-pengikut Yesus, karena kita sudah menjadi saksi lewat perbuatan tingkah laku kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari jadilah penurut-penurut Allah, jadilah anak-anak yang terkasih, saudara, yang mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Apa yang Dia katakan tidak mudah, tetapi kalau di dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari Merese, Pantai Kuta, Pulau Lombok. Amin.